Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 37, ayat yang ke-7, yang berkata demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penantian adalah salah satu pelajaran hidup yang seringkali sulit. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana segala sesuatu ingin didapatkan secara instan. Namun dalam kehidupan rohani, Tuhan seringkali meminta kita untuk menunggu, menanti dengan sabar, bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti iman yang kokoh kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Mengapa kita harus menanti dengan sabar? Yang pertama, Tuhan memiliki waktu yang sempurna. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Penantian bukanlah penundaan, melainkan persiapan dari Tuhan untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada waktu yang tepat. Ketika kita menunggu dengan sabar, kita menunjukkan keyakinan bahwa waktu Tuhan lebih baik daripada waktu kita. Yang kedua, Tuhan sedang membentuk kita. Penantian adalah saat di mana Tuhan membentuk karakter kita. Kesabaran adalah salah satu buah roh, dan melalui proses menunggu, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. Saat kita menanti, Tuhan menguji iman kita, memurnikan hati kita, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Yang ketiga, penantian adalah bagian dari rencana Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Penantian bukanlah tanda bahwa Tuhan melupakan kita, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk memperkuat dan mempersiapkan kita. Bagaimana menanti dengan sabar? Yang pertama, berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 mengingatkan kita untuk berdiam diri dan menantikan Tuhan. Ini berarti kita menyerahkan kekhawatiran dan kegelisahan kita kepada Tuhan, percaya
bahwa Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Doa adalah kunci untuk menanti dengan sabar. Dalam doa, kita tidak hanya menyampaikan permohonan kita, tetapi juga menemukan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Yang ketiga, percaya pada janji Tuhan. Dalam penantian, penting untuk mengingat janji-janji Tuhan. Firman-Nya adalah sumber pengharapan kita. Mazmur 130 ayat 5 berkata, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Yang keempat, lakukan yang terbaik di masa penantian. Penantian bukan berarti berdiam diri tanpa melakukan apapun. Kita tetap dapat melayani Tuhan, bekerja dengan setia, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Penantian yang aktif menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan sambil tetap menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menanti dengan sabar adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ketika kita menanti dengan sabar, kita menunjukkan iman kepada Tuhan yang memiliki rencana terbaik bagi kita. Percayalah bahwa waktu Tuhan selalu tepat dan penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah berdoa, berserah, dan percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang selalu mengajarkan kami untuk menanti dengan sabar dalam segala hal. Berikan kami iman untuk percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Kuatkan hati kami ketika kami merasa lelah menunggu, dan mampukan kami untuk tetap bersuka cita di tengah penantian kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menanti jawaban doa mereka. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi umat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
memberkati pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan mereka jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, singkirkan, Tuhan, jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tuhan, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.